wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Devi Aulia Putri. Saya berasal dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Prodi Manajemen 02 angkatan 2019. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang saat sulit karena wabah COVID-19, bisnis harus tetap jujur. Sebelum saya memulai ke materi pertama, saya akan membahas tentang apa itu etika bisnis terlebih dahulu. Etika bisnis adalah pengetahuan mengenai tata cara yang ideal terhadap pengelolaan dan pengaturan bisnis yang harus memperhatikan moralitas dan norma yang ada dan dikenali secara universal atau budi untung. Etika bisnis memiliki tujuan untuk memberikan dorongan terhadap kesadaran moral, serta untuk memberikan batasan-batasan bagi pengusaha ataupun pembisnis agar dapat menjalankan bisnis dengan jujur dan adil, serta menjauhkan diri dari bisnis curang yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterikatan. Selain itu, etika bisnis memiliki tujuan agar bisnis dapat dijalankan dan diciptakan seadil mungkin dan disesuaikan dengan hukum yang telah disepakati. Etika bisnis dapat memberikan motivasi kepada para pelaku bisnis untuk terus meningkatkan kemampuan mereka. Serta etika bisnis dimaksudkan untuk menjauhkan suatu perusahaan atau pelaku bisnis dari citra yang tidak baik, karena biasanya perusahaan atau pembisnis yang tidak memiliki etika bisnis dapat merugikan orang lain atau masyarakat atau konsumen yang bekerja sama kepada perusahaan tersebut. Prinsip kejujuran etika bisnis sangat diperlukan, sangat diharuskan memiliki prinsip kejujuran agar mendapatkan kunci keberhasilan yang bertahan untuk jangka waktu yang lama dan tidak singkat. Jika terdapat seorang pembisnis yang berlaku tidak jujur dan curang, maka kemungkinan besar tidak akan ada pelaku bisnis yang bersedia untuk melakukan kerjasama. Sikap kejujuran sendiri biasanya dikaitkan dengan harga barang yang telah ditawarkan. Dalam berbisnis, secara modern, kepercayaan konsumen merupakan hal yang sangat penting. Jadi sekarang, penjualan masker atau penimbunan masker oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yaitu menaikkan harga dan melambungkan harga yang tidak sesuai seperti aslinya. Itu termasuk dalam pelanggaran kejujuran, yaitu di mana suatu perusahaan dapat dikatakan melakukan pelanggaran terhadap kejujuran apabila mereka tidak memberikan harga yang sejujur-jujurnya kepada konsumen serta kualitas-kualitas dari barang yang ditawarkannya. Kualitas yang ditawarkannya tidak sebanding dengan harga yang dijualnya, seperti penimbunan masker tadi yang kita bahas terlebih dahulu. Ketika masker sangat diperlukan oleh khalayak banyak sekarang karena wabah yang terjadi saat ini, yaitu COVID-19, disalahgunakan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketentuan menaikkan harga menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang menggelabui atau menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau tarif barang dan jasa sebelum melakukan obral. Jadi, larangan yang diatur adalah menaikkan harga atau tarif barang dan atau jasa sebelum melakukan obral. Pelaku usaha yang melanggar tersebut dipidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta. Maka oleh sebab itu, penjualan masker yang melambungkan harganya itu sudah termasuk dalam pelanggaran atau hukum sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut. Jadi sebenarnya, mengenai perilaku menaikkan harga menjadi sangat tinggi oleh pelaku usaha secara eksplisit, tidak diatur sebagai hal yang dilarang dalam melakukan usaha. Yang dilarang itu adalah dalam melakukan usaha, pelaku usaha yang satu dengan yang lainnya melakukan perjanjian harga atau menaikkan harga atau tarif barang dan jasa sebelum melakukan obral. Jika memang obral barang itu berlebihan jika diobral ataupun mengurangi atau menaikkan harga, jika tidak ada permasalahan tertentu diperbolehkan saja. Tetapi sebelum melakukan obral itu baru yang dilarang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau ucap yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.